Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, sangat menarik kita menyimak perkembangan dunia otomotif dan para produsen otomotif untuk saat ini. Mereka harus benar-benar siap, harus benar-benar hati-hati dalam memproduksi dan benar-benar siap untuk mendapatkan masukan, mendapatkan kritik dari para penggunanya. Salah satunya ini teman-teman, jadi ini mobil imut Lilliput Wuling Air EV Light, banyak kurangnya pemakaian sebulan. Nah, kita akan simak ini yang dia sampaikan, ini kekurangan yang benar-benar fatal atau masih bisa dimaafkan, atau sebenarnya karena masalah tes saja ya. Karena orang punya tes yang berbeda-beda, sehingga bagi satu orang mungkin itu sebuah kekurangan, mungkin bagi orang lain biasa saja atau enggak ada masalah ya. Oke, kita simak seperti apa keluhannya dan mari kita coba cek seberapa jelek sih kalau memang itu kekurangannya. Review jujur, Wuling Air EV pemakaiannya selama 1,5 bulan. Tuh, banyak banget kekurangannya dan gue sebenarnya nggak nyaman sama mobil ini. Yang pertama adalah mengenai seatbeltnya. Jadi seatbelt mobil ini tuh kayak jauh banget pada saat kita mau pakai. Dan dia tuh mengganggu kalau udah kita pakai, apalagi pada saat nyetir. Kayaknya tuh berada di leher gue ya. Mungkin karena tinggi gue 180 cm, jadinya seatbeltnya mengganggu, Bun. Oke, masalah seatbelt yang terlalu jauh nggak nyaman, ya mungkin ini mobil kecil dan untuk menempatkan seatbelt nyaman agak susah ya. Jadi ya ini bukan masalah yang serius ya, karena ya kondisi kalau mobil kecil mungkin seperti ini jadinya agak susah untuk membuat settingan yang nyaman ya, karena dilihat aja ini posisinya juga susah ya mau ditaruh di atas atau gimana. Oke, saya kira ini kekurangan yang nggak begitu fatal ya, untuk safety-nya, untuk apa-apanya ini kurang masalah kenyamanan saja. Kemudian yang kedua, mobil ini ya pengaturan spionnya masih manual. Dipencet-pencet, tarik-tarik ke atas bawah, itu juga lumayan mengganggu. Pada saat kita kayak mau parkir atau berada di dalam gang, itu mengganggu banget. Karena Oke, masalah spion saya kira nggak ada masalah ya, yaitu maklum mobil mungkin karena harga yang segini ya difasilitasi dengan spion yang seperti itu, yang belum elektrik, yang ya saya kira ini kekurangan yang wajar ya untuk kelas mobil yang seperti ini, bukan kekurangan yang fatal membahayakan ya. Oke, kita lanjutkan. yang ketiga adalah kuncinya. Kuncinya cuma dikasih satu, guys. Jadi kuncinya ini kan belum keyless. Kuncinya itu modelnya kunci lipat. Tapi dari kuncinya itu bisa buka jendela sama bagasi. Keren juga. Yang keempat adalah speakernya. Gila, speakernya cuma satu di kanan di bagian supir. Kebayang nggak sih? Kayak orang budek kita. Jadi cuma dengernya suaranya kanan doang. Abis itu suara kirinya nggak ada. Kunci saya kira nggak ada masalah ya, bukan kekurangan yang fatal juga, karena ini wajar kalau mau ya tinggal dibuat duplikatnya ya. Kemudian masalah sound itu sangat minimalis ya, ini agak repot karena kalau dimodifikasi jadi menghilangkan garansi ya. Jadi ini memang ya mungkin soundnya sangat minimalis ya, sesuai harganya ya. Mungkin mobil untuk harga segitu ya, kalau dikasih sound yang mahal-mahal nanti hitungannya akan jadi bisa merugi ya, mungkin harganya juga akan naik. Dan ini sebenarnya bisa dimodifikasi dengan sound modifikasi lah ya, bisa dimodifikasi tanpa harus merubah settingan, merusak garansi. Ini saya kira mudah kalau untuk sound system, dibawa tukang sound ini beres ya. Yang keenam, AC-nya. Jadi mode AC-nya itu bisa dibuka tutup. Cuman kalau misalnya kita mau tutup dari lubang AC-nya itu, kayaknya itu ketutup semua, jadi nggak bisa terlalu dikecilin. Kalau misalnya AC-nya itu terlalu gede, kayak misalnya di saat cuaca panas banget atau dingin banget, jadi kalau misalnya kita kecilin ya cuma bisa kecilin fan-nya sama suhunya aja. Oke, lagi-lagi AC saya kira nggak ada masalah terkait dengan safety, ini masalahnya kenyamanan saja. Ini tampak sekali memang lubang-lubangnya kecil ya, minimalis, jadi dia juga hanya bisa memberikan hembusan yang tidak begitu besar ya, karena ruangannya kecil juga. Saya kira ini masih kekurangan yang wajar lah ya, dan masih aman terkait dengan safety, cuman kenyamanan saja. 7 itu joknya, dari pengemudi sampai penumpang, ya joknya itu bikin capek, apalagi kalau untuk digunakan buat perjalanan jauh ya, kayak misalnya ke Bekasi ya, kalau kurang lebih dari 40 sampai 1 jam lebih sampai 2 jam mungkin di badan tuh kerasa capek banget. Oke, joknya memang terlihat sangat tipis ya, di badan juga ngepres sekali. Ini memang pastilah kalau untuk perjalanan yang jauh, untuk 3 jam, 4 jam mungkin akan terasa capeknya. Tapi ini sekali lagi memang ini mobil ekonomis ya, untuk kelas REV yang light. Jadi ini wajar dia dibikin seperti ini. Dan ini pun juga diasumsikan bahwa mobil ini akan digunakan tidak untuk jangka yang sangat panjang berkendaranya ya. Jadi untuk mobil kota-kota ya, kemudian untuk berangkat kerja, pulang kerja, ngantar anak. Jadi bukan untuk perjalanan yang sangat jauh
terkait dengan daya jangkaunya pun tidak terlalu jauh, jadi sehingga joknya pun didesain sangat minimalis tipis seperti ini. Sebenarnya bisa ditingkatkan lah ya, kenyamanannya dibikin agak tebal, lebih ada pernya di dalamnya yang lebih nyaman, itu sebenarnya bisa, tapi lagi-lagi itu akan meningkatkan budget pada harga jualnya lagi ya teman-teman. Yang kedelapan adalah display speedometernya. Itu tuh kayak nggak bisa disetting apa-apa. Ya udah gitu aja, cuma bisa ngeliat range, average, sama sisa baterai. Ya paling kalau misalnya mau ganti-ganti menu radio menjadi Bluetooth dan lain-lain, cuma dari tombolnya aja. Tapi setidaknya kita bisa gedein sama ngecilin radio ataupun lagu dari setir ya. Jadi nggak repot. Kesembilan, dari segi berkendara. Kalau misalnya kita masuk tol, ya namanya mobil kecil ini kalau udah menempuh di rata-rata 80 km ke atas, dia tuh udah mulai limbung. Apalagi kalau disalip sama mobil-mobil gede, ya cumi-cumi darat ataupun juga bus, dan waktu itu kerasa banget enak. Kemudian yang ke-10, bantingannya nggak enak banget kalau misalnya ada polisi tidur. Gue nggak tahu apa mesti dimodif atau gimana, cuman ini kan karena bawaan pabrik, jadi kayak nggak enak banget gitu deh. Kalau dia ngehajar lubang, langsung tidur, dutuk gitu di bagian sebelah kirinya atau kanannya yang depan. Nah, gue nggak tahu tuh bunyi apa. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Yang ke-11, dia tidak memiliki hill start assist, atau kalau misalnya berada di tanjakan, dia itu bisa mundur. Apalagi kalau misalnya lagi macet-macetan dan tanjakannya terjal, tuh bahaya banget sih kalau misalnya kalau kita belum pernah nyobain mobil ini. Karena sempat pertama kali gue tuh juga kagok. Jadi kalau misalnya dalam tanjakan, gue mesti angkat rem tangan dulu. Gue masukin gearboxnya ke mode R ataupun D untuk maju ataupun mundur. Digas baru dilepas rem tangan. Kenapa? Kalau nggak pakai rem tangan, karena dia akan nyelonong. Kurang lebih kayak gitu. Yang ke-12 adalah setirnya fix, tidak bisa dimajuin, dimundurin, naik turun. Jadi kalau buat kita yang tinggi, jadi setirnya itu kaku banget lah intinya dan keras kayak gimana gitu. Pokoknya nggak enak. 13 yang terakhir, yang ini paling penting sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya persentase baterai tinggal 30%, kita cuma bisa ke satu titik, kita tidak bisa pergi dadakan ke titik lainnya karena dia nggak bisa ngecas cepet. Kalau misalnya kita paksain, bisa-bisa dia mogok atau nggak mau jalan guys. Nah itu kekurangannya. Oke, banyak sekali ya, sampai 13 disampaikan kekurangannya, tapi kalau menurut saya ini kekurangan yang tidak fatal ya, karena itu kekurangan yang memang dia diciptakan untuk kelas gitu ya, bukan kalau dia diciptakan untuk kelas yang lebih tinggi ya, ada hill start assist-nya, kemudian semua fitur-fiturnya dilengkapi, itu juga akan meningkatkan kelas dari mobil ini, dari harga jualnya pun pasti akan lebih tinggi. Jadi saya kira ini memang di kelasnya segitu. Jadi kekurangan itu kekurangan yang wajar dimiliki karena memang dia diciptakan segitu ya.